Keren banget nih semua ini aquascape-nya. Oh iya. Apa sih bedanya akuarium yang biasa sama aquascape? Kalau akuarium itu kan sebenarnya adalah wadahnya. Iya. Nah, kalau aquascape ini sebenarnya akuarium yang dihias, yang didekorasi berupa pemandangan. Adakah kesulitan Mas dalam membuat aquascape ini sendiri? Kesulitan paling utama dari penghobi baru terutama itu adalah menghidupkan tanamannya ataupun merawat ikan-ikannya dan fauna-faunanya di dalam akuarium itu supaya bisa tumbuh sehat. Karena di aquascape sendiri itu kan sebenarnya kombinasi antara tanaman air tawar dengan ikannya, walaupun ikan ini hanya sebagai elemen estetis penambah kecantikan ataupun menambah natural si aquascape itu sendiri, tapi yang utamanya tetap adalah tanaman. Saya Wendy Kurniawan dan saya seorang aquascaper. Hai teman ninja, sebelum kita berguru, aku akan kasih kabar gembira dulu. Akan ada total OVO cash sebesar 500.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung di akhir video ini. Tonton videonya sampai habis untuk bisa jawab kuisnya dan menangin hadiahnya. Semoga beruntung. Halo Mas Wendy, keren banget nih semua ini aquascape-nya. Oh iya. Nah, aku pengen ngucapin terima kasih nih Mas sebelumnya udah ngizinin tim berguru belajar ragam usaha baru untuk datang ya Mas. Kita senang banget. Nah, aku pengen nanya nih Mas, pertanyaan yang pertama. Apa sih bedanya akuarium yang biasa sama aquascape? Kalau akuarium itu kan sebenarnya adalah wadahnya. Iya. Nah, kalau aquascape ini sebenarnya secara harfiah kita bisa bagi atas dua kata. Adalah akuarium dan landscape. Yang artinya adalah akuarium yang dihias, yang didekorasi berupa pemandangan. Adakah kesulitan Mas dalam membuat aquascape ini sendiri? Bisa dijelasin nggak ya Mas kira-kira apa aja? Sebenarnya kan kita ngelihat komponen landscape ataupun pemandangan ya. Iya. Ya, kesulitan pertama pasti kita harus menentukan tema dan membuat itu seperti landscape yang bagus, alami. Kesulitan paling utama dari penghobi baru terutama itu adalah menghidupkan tanamannya ataupun merawat ikan-ikannya dan fauna-faunanya di dalam akuarium itu supaya bisa tumbuh sehat. Mas Wendy, aku jadi penasaran nih, gimana sih awal mulanya bisa mulai dalam bidang aquascape ini? Bisa diceritain nggak Mas? Awal mulanya pas masih zaman-zamannya skripsi di Bandung, tahun 2007. Saya tuh dikasih akuarium bulat tuh sama sekantong ikan hias air tawar yang kecil-kecil macam-macam. Saya sangat tertarik dengan jenis ikan yang namanya tetra kardinal. Saya cari tahu tuh bagaimana kebutuhan hidup kardinal, gimana caranya dia bisa warnanya cantik dan optimal. Akhirnya nyari di internet dan saya malah lebih tertarik untuk mendalami aquascape. Jadi berawal dari hobi. Oke, jadi hal-hal apa aja sih Mas yang mesti dipertimbangkan sebelum jadi aquascaper? Kita harus punya basic kecintaan dulu terhadap tanaman ataupun kecintaan terhadap satwa ya. Karena di aquascape sendiri itu kan sebenarnya kombinasi antara tanaman air tawar dengan ikannya, walaupun ikan ini hanya sebagai elemen estetis penambah kecantikan ataupun menambah natural si aquascape itu sendiri, tapi yang utamanya tetap adalah tanaman. Mas Wendy, saya udah nggak sabar banget nih pengen berguru sama Mas Wendy gimana caranya bikin aquascape ini. Dan saya yakin teman ninja di rumah juga udah nggak sabar pengen praktekin langsung gimana sih caranya buat bikin aquascape ini. Ayo. Ayo. Mas Wendy, aku penasaran banget nih, apa aja sih sebenarnya yang dipersiapin sebelum kita memulai aquascaping ini di rumah? Yang pasti harus ada wadahnya dulu. Iya. Karena ini kan akuarium. Bentuknya macam-macam juga sih, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang tabung ya. Iya. Terus untuk pengganti cahaya matahari, karena kan cahaya itu adalah salah satu unsur untuk penghidupan tanaman, kita ganti dengan lampu. Dan bagian dalamnya sendiri itu ada beberapa aspek yang biasa kita sebut dengan hardscape. Nah, hardscape ini kalau di komputer kayak hardware lah ya. Dimana kalau di aquascape ini hardware-nya itu adalah batu ataupun kayu ataupun kombinasi keduanya. Dan elemen yang kedua yang kita butuhkan itu adalah substrat. Substrat ini adalah media tanam. Kalau Mbak lihat yang di belakang nih, Iya. seperti tanah ini, tanah yang dibulut-bulutin. Kalau saya sih bilangnya tanah yang diupil-upilin. Nah, ini adalah sebagai penunjang hidup ataupun media hidup si tanamannya. Jadi tanaman itu akarnya akan mendapatkan nutrisi dari substrat. Ini sekarang yang kita akan lakukan pertama kali apa nih Mas? Kita ini kan akan planting, nanam ya. Cuman karena tanaman aquascape ini adalah sejatinya hidup di air, jadi kondisi ini kan masih kering. Idealnya kita basahin dulu seluruh media tanamnya, lalu kita isi air setidaknya selevel dengan si media tanamnya. Biasanya karena ini pakai soil, kita isi air dengan pelan.
Ini tuh nanti nggak langsung penuh kan tadi seperti Mas ngomong ya? Iya, kurang lebih ya beberapa senti di bawah permukaan media tanamnya. Jadi tipsnya adalah harus sabar ya Mas? Iya, Sabar. dan tips itu sebenarnya ini intinya kita menanam dalam kondisi si media tanamnya itu lembab. Tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Emang bener ya katanya harus buat masukin livestock itu tuh kayak ikan-ikannya gitu. Katanya memang bener ya itu harus ditunggu 2 minggu. Jadi ada fase di mana namanya itu cycling, terutama kita pakai media tanam yang alami kayak dari soil ini. Nah, pembunuh utama fauna dan juga pembunuh utama tanaman itu adalah amonia. Ini mengandung amonia yang tinggi yang dari alam kan. Iya. Amonia sendiri sebenarnya bisa diubah jadi nutrisi oleh tanaman. Iya. Tapi untuk ke arah situ kita butuh yang namanya cycling. Jadi ada bakteri nitrifikasi itu yang bisa mengubah si amonia itu tadi menjadi nutrisi. Itu butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Tapi bisa dipercepat menggunakan bakteri starter. Contohnya kayak yang itu, Mbak. Oh. Yang saset hitam, aqua Ini sehat. ya, Iya, Aquaset. itu. Oke, ini. Untuk airnya sendiri nih Mas, ada ini emang bisa pakai air dengan suhu berapapun atau? Kalau ngomong air, nah ini yang uniknya di aquascape ini sebenarnya seni aquascape itu bukan hanya seni kita menata tanaman, menata batu, menata kayu, tapi juga adalah seni kita merawat air. Nah kalau untuk suhu itu idealnya untuk tanaman dan ikan ataupun fauna di tropis ini itu adalah kisaran 22 sampai 28 derajat Celcius. Tapi paling enak sih sebenarnya di ruangan ber-AC seperti ini. Jadi ikannya adem, tanamannya adem, manusianya juga adem. Oke, kita langsung masuk ke planting nih Mas. Iya. Dan biasanya juga di aquascape tuh punya pinset-pinset khusus. Yang kayak gini kan bukan pinset yang biasa ya. Ya. Bukan pinset kedokteran, bukan pinset buat kumis. Jadi ada pinset khusus yang memang didesain khusus dari sisi bentuk dan panjang untuk mempermudah kita planting tanamannya. Nah, ada tips and trick nggak Mas buat si planting ini sendiri? Atau biasanya orang tuh gagal dalam planting tuh apa aja? Biasanya banyak orang nanya, "Bang, kenapa ya kalau gue setiap kali nanam tanaman, tanamannya ngambang mulu gitu." Oke. Nah, yang pertama itu adalah dari substratnya, si media tanamnya ini. Kan ada beberapa jenis ya. Ada yang pakai pasir silika, ada yang pakai pasir malang. Nah, untuk media tanam yang seperti pasir malang yang relatif ringan, itu dia cukup sulit untuk mengikat akar tanaman atau batang tanaman secara kuat gitu. Sehingga akhirnya gampang dia ngambang pada saat kita isi air full. Yang kedua juga ada teknik menancap. Jadi tekniknya nancapnya nggak langsung lurus gini. Iya. Biasanya kita bikin kayak slightly slanted gini, agak miring. Oke. Sehingga kalau misalkan miring, lebih banyak luas permukaan si batangnya yang tertimbun sama media batu ya. enggak sama si media tanamnya. Oke. Sehingga dia tidak gampang ngambang. Ketimbang kita lurus begini. Yep. Pindah ke area sini deh. Oke, baik. Mas, kayaknya aku penasaran mau nyoba deh, boleh nggak? Boleh. Coba aku, jadi tadi ya, melandai gitu ya Iya. jadinya. Aku Ntar mau gua coba. ajarin deh, coba Oke. pegang pinsetnya. Baik. Kumpulin gini dulu. Oke. Kan posisi nanamnya gini ya. Oh iya, Ntar iya. jepitnya begini. Oh iya, oke. Jadi jepitnya gini. Yes. Yes, oke. Jadi akunya naruhnya gini ya. Iya, ini. Nah, jadi yang nancep duluan adalah si pinsetnya. Oke. Nancep duluan Pinset sini pinset. lagi, terlalu dekat itu. Oke, gini ya? Iya. Oke. Tancap dalam gini. Iya, sebelum ditarik dibuka dulu pinsetnya. Oke, buka. jepitannya sambil angkat pelan-pelan sampai gitu. Oke. Iya, ntar dikubur dikit. Kubur ya, Mas. Nah, kalau style di sini namanya apa sih, Mas? Ini sebenarnya style di aquascape itu sejatinya ada 3 macam aja sebenarnya. Ada yang namanya Dutch style, Oke. ada yang namanya Iwagumi, Oke. ada lagi namanya natural style. Kalau natural style ini lebih kayak kita mereplikasi apa yang ada di alam ke dalam akuarium. Oke. Kalau Iwagumi itu Iwagumi itu secara harfiah dalam bahasa Jepang artinya adalah taman batu. Oke. Jadi di Jepang itu banyak di taman-taman itu mereka mendekorasinya dengan batu-batuan saja dan rumput. Iya. Nah, itulah yang kita coba pindahkan ke akuarium, taman batu. Ada lagi yang namanya Dutch style. Dutch style ya, Dutch itu kan Belanda ya. Iya. Terinspirasi dari taman bunga tulip. Jadi ada kelompok tanaman yang berwarna-warni berkelompok seperti itu. Jadi yang kita lakukan di sini sebenarnya udah kombinasi nih. Kombinasi antara formasi batuan Iwagumi dengan kelompok tanaman yang berwarna-warni Dutch style. Biasanya yang kayak gini itu disebut dengan Brazilian style karena teman-teman dari Brazil yang paling awal mempopulerkan style ini. Oke.
selama yang mungkin masih WFH, abis itu bosan di rumah, apakah aquascape itu bisa jadi hobi positif yang bisa dilakukan dengan mudah di rumah, Mas? Banget sih Mbak, jadi orang work from home ya kan, mungkin orang bosen pengen cari hobi baru yang mungkin bisa merelaksasi matanya gitu dengan buat pada saat dia jenuh bekerja, ya akhirnya aquascape menjadi salah satu pilihan yang kita tidak perlu kemana-mana tapi bisa kita nikmati hobinya itu di rumah. Menurut Mas sendiri nih yang udah Mas sekarang rasain selama pandemi, ini bisa jadi prospek bisnis nggak ya Mas? Dan apakah cukup menguntungkan? Bisa banget sih, yang tadinya awalnya kita juga mulai khawatir nih apakah pada saat kondisi pandemi kayak gini orang malah penjualan turun, malah sedikit pembeli. Tapi momentumnya pas, ternyata orang malah mencari hobi baru, ya kan, orang bosan di rumah, plus juga memang lagi viral. Akhirnya alhamdulillah sih penjualan toko kita cukup meningkat pada saat masa PSBB ini. Berapa sih harga aquascape termahal yang pernah Mas Wendy jual? Kita memang pernah membuat akuarium yang paling besar itu sekitar 4 meteran, itu pernah. Itu budgetnya kalau dari nol yang 4 meteran itu bisa di atas 100 juta. Oh, oke. Dan aku jadi penasaran nih Mas, dari target marketnya untuk orang-orang yang beli aquascape ini sendiri. Dia itu siapa dan seperti apa sih latar belakangnya gitu? Hobi aquascape ini mungkin harus ada keseriusan dan ada sedikit modal lah yang dikeluarkan. Jadi mungkin untuk teman-teman, untuk market pasarnya tuh teman-teman yang udah mulai bekerja, udah mulai bisa mandiri gitu, mencari hobi yang lain. Jadi sebenarnya berapa sih range harga nih untuk memulai aquascape ini sendiri? Yang range harga pemula tuh biasanya berapa sih? Kalau buat pemain baru itu paling cocok, paling ideal sebenarnya kita belajar untuk dengan akuarium 60 cm ya, 60 cm, lebarnya 30, tingginya 30 atau 40. Itu kisaran 2 juta full set itu sudah bisa memulai sebuah aquascape. Tapi kalau mau yang lebih murah lagi, yang lebih kecil, ya akuarium 30 cm lah ya idealnya. Itu bermodal mungkin 500-600 ribu udah sangat cukup. Oke, jadi 500 sampai 600 ribu udah bisa memulai aquascape. Wah, menarik banget nih episode berguru kita kali ini. Terima kasih Mas Wendy yang udah meluangkan waktu untuk bisa sharing ilmunya dengan aku dan teman ninja di rumah. Mas Wendy Kurniawan begitu menginspirasi dengan hobinya yang unik dan menarik. Selain bisa menjadi hobi yang positif ya Mas untuk di rumah selama pandemi, ternyata aquascape ini bisa menjadi prospek bisnis yang menguntungkan ya Mas. Bisa banget, alhamdulillah. Betul. Pastikan kalian tidak ketinggalan episode berguru selanjutnya dengan klik subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kira-kira episode apa nih yang harus kita pelajari selanjutnya. Untung belum tentu, usaha aja dulu. Saya Putih, sampai bertemu di episode berguru, belajar ragam usaha baru selanjutnya.